والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah tamyiz. Yang dimaksud tamyiz itu apa, Hudzaifah? Isim al-ismu sharih al-mansub al-mufassir liman bahama min ad-dawat aw an-nasab. Tamyiz terbagi menjadi berapa? Indah alif 3, yaitu tamyiz jumlah, terus menjelaskan adat, terus menjadi berapa, Ahmad? 2 saja, itu apa? Tamyiz nisbah dan tamyiz zat. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Tamyiz zat disebut juga apa, Abdul Razak? Nah, tamyiz zat disebut juga apa penamaan lain? Apa? Tamyiz mufrad. Nah, tamyiz mufrad baru di sini terbagi menjadi beberapa pembagian. Nah, baik. Kenapa? Karena tamyiz mufrad itu menerangkan isim yang mubham yang dilafatkan. Jadi menerangkan isim yang mubham, isim yang masih belum jelas. Nah, isim yang mubham yang diterangkan oleh tamyiz mufrad ini terbagi menjadi 3. Apa saja itu, Maulana? Bilangan, adat, kemudian timbangan, terus timbangan itu umum, masuk dalam kategori apa? Miqdar. Ya, baik. Yang pertama itu adat berupa bilangan, yang kedua miqdar. Yang miqdar ini terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Jadi berapa? Masya? Miqdar terbagi menjadi berapa? 3, apa saja? Wazan, kain, terus masahah. Ya, masahah. Kemudian yang ketiga apa? Ma yusbihul miqdar. Tayyib, ma yusbihul miqdar seperti apa? Contohnya yang menyerupai miqdar, apa contohnya? Khalid, apa Iqbal? Salam. Seperti yang menyerupai miqdar, seperti mithqalu dzarrah, mil'u, ya mil'ul ardi, mithlu uhudin. Ya, mithlu uhudin butuh tamyiz apa? Yang seperti Uhud itu apa? Nah, itu yang dikatakan menyerupai miqdar.
Baru kemudian tamyiz apa? Tamyiz jumlah. Yang kemarin tamyiz jumlah juga apa? Ada beberapa pembagian, terbagi menjadi apa? Dua secara umum, muhawwal dan ghairu muhawwal. Muhawwal ada tiga, muhawwal an fa'il, an maf'ul, an mubtada. Itu pembahasan tamyiz kemarin, diingat-ingat. Yang paham alhamdulillah, yang tidak, naam, diulang-ulang di murajaah. Yang terakhir, al-munada. Al-munada pengertiannya dalam lembaran kita ada enggak pengertian munada? Yang paling atas di yang kedua, al-munada yaitu al-matlubu iqbaluhu biya'in aw ihda akhawatiha. Nah, itu mudahnya. Yang namanya munada adalah sesuatu yang diinginkan datangnya. Kenapa? Karena munada dalam bahasa kita yang dipanggil. Berarti apa? Yang diinginkan untuk datang dengan ya atau salah satu dari akhwatnya. Baik, ini munada. Berarti perbuatannya namanya apa? Nida. Al-munada itu yang dipanggil, sedangkan nida yaitu apa? Talabul iqbal bi harfin min hurufin nida. Ya, meminta untuk datang dengan salah satu dari huruf-huruf nida. Baik. Nah, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil ini yang paling masyhurnya yaitu apa? Ya, kemudian hamzah dan ai. Seperti ya Muhammad itu paling masyhurnya, atau a Muhammad atau ai Muhammad. Naam. Dan hukum munada sekarang ikhwan fillah. Nah, hukum munada itu hukumnya nasab baik secara lafaz atau secara mahal. Jadi kondisinya yang namanya munada karena dia itu masuk mansubat, dia senantiasa nasab. Tapi nasabnya ini nasab secara lafaz memang kita katakan mansubun wa alamatu nasbihi kada wa kada. Atau secara mahal dia dihukumi mabni tapi menduduki kedudukan apa? Nasab. Kemudian kenapa kok munada itu masuk kategori mansubat? Ini yang perlu dipahami. Munada masuk kategori mansubat dikarenakan asalnya adalah apa? Adalah maf'ulun bih. Asalnya maf'ulun bih. Ketika seorang mengatakan ya Muhammad, ya ini ibarat apa? Aku memanggil. Ya, aku memanggil Muhammad. Unadi Muhammadan. Baik. Ini penjelasan ringkas seputar pengertian al-munada. Adapun pembagiannya antum bisa lihat dalam diagram antum ini. Nah, bahwasanya munada terbagi menjadi menjadi dua, yang mabni dan yang mansub. Untuk perhatikan. Harus bisa membedakan. Nah, kalau al-munada tadi apa? Tadi isimnya ya al-maqlub.
iqbalu. Ini yang dituntut untuk datang. Sedangkan nida ini adalah apa? Talabnya. Nah, dengan apa? Dengan apa untuk meminta agar datang, yaitu dengan huruf-huruf nida. Nah, huruf nida ini yang paling masyhurnya ya atau a atau ai. Seperti ya Muhammad, qul, hai Muhammad, makanlah. Atau a Muhammad, sama. Atau ai Muhammad. Ini semua ini huruf nida. Mengirabnya bagaimana? Ya harfu nida mabniyun ala sukun dan seterusnya. Nah, berhubungan dengan kondisi munada ini, kawan, hukumnya. Baik. Hukum munada. Hukum munada itu bisa terbagi menjadi dua, tapi semuanya dikatakan bisa, pokoknya intinya hukum munada itu nasab. Hukum munada itu jelas an-nasab. Cuma nasabnya ini ya fanifillah. Nah, bisa yang lafdhon atau mahallan. Maksudnya mahallan apa? Dia itu mabni. Yang lafdhon dia itu maksudnya mu'rab. Mu'rab itu mansub. Ya. Ini hukum munada. Intinya hukum munada itu nasab. Kalau ditanya kenapa kok dia nasab? Kenapa Wahyu tadi? Munada kok dinasabkan, kenapa? Karena hakikatnya dia maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari apa? Unadi Muhammadan. Nah, unadi inilah yang kemudian diganti dengan huruf ya Muhammadu. Nah, makanya Muhammad ini, Muhammad ini kedudukannya apa? Nasab. Cuman nasabnya ini ada dua jenis, nasab yang lafdhon atau yang mahallan. Kalau kita memanggil ya Abdallah, maka ini kita katakan Abdullah munada mansub. Ya, kalau ini ya Muhammadu, ini kita katakan apa? Mabni fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Nah, disinilah kalian lihat jenis-jenis 6 hukum pada munada, ya, Pak. Mana yang mabni, mana yang mu'rab. Kalau mabni dengan istilah lain dia apa? Nasab, tapi secara apa? Mahal. Perhatikan pembagiannya. Munada terbagi menjadi dua, yang mabni dan yang mansub. Tapi yang mabni itu pun ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah apa? Nasab, yaitu secara mahal. Mabniyun fi mahalli nasbin. Paham? Ada pun yang mansub jelas mudah. Nah, sekarang yang mabni, akhwan, yang mabni apabila munada itu berupa alamun mufrad. Alamun mufrad. Maksudnya alam itu nama. Mufrad itu yang apa? Yang hanya satu kecapan saja, satu kata saja, tidak apa? Berupa susunan. Itu maksud mufrad di sini.
yaitu yang tidak berupa mudhaf, tidak juga berupa syibhul mudhaf. Ini maksud mufrad dalam bab munada. Apa maksud mufrad dalam bab munada, Alif? Yang bukan mudhaf dan bukan syibhu mudhaf, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik. Yang dalam kitab-kitab lain diistilahkan dengan al-mufradu al-alam, sama ya, mufradul alam dan alamun mufrad. Nah, hukum untuk alamun mufrad, hukumnya dimabnikan di atas apa-apa yang dia dirofakkan dengannya. Maksudnya apa? Misalnya, nah, seorang namanya Ahmad di sini. Ahmad, rofaknya dengan apa? Kalau seandainya kata Ahmad itu dirofakkan, tanda rofaknya apa, Ismail? Hah? Dhammah, ya kan? Ketika mengatakan ya Ahmadu, ya Ahmadu berarti ya harfun nida mabni, Ahmadu apa? I'rab dari Ahmadu bagaimana? Munada mabni apa? Al-dhamm fi mahalli nasbin. Baik, munada mabni al-dhamm fi mahalli nasbin, atau nah, dibalik juga bisa, nah, ismun mabniyun al-dhamm fi mahalli nasbin munada. Paham? Demikian pula ya Muhammadu, enggak boleh kita baca ya Muhammadun, ya. Kenapa? Karena dia apa? Dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Baik, dimabnikan atas apa-apa yang dia dirofakkan dengannya. Baik. Nah, ketika makna mufrad di sini, afanillah, mufradul alam, yaitu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, berarti masuk di dalamnya nah, dua orang apabila apa? Berupa alam misalnya. Dua orang Muhammad berarti apa? Ya Muhammadani. Nam ya Muhammadani. Ini untuk mufrad al-alam. Kemudian yang kedua, nakirah maksudah. Yang disebut dengan nakirah maksudah maksudnya afanillah, yaitu suatu munada yang berupa isim nakirah tapi dimaksudkan orang tertentu. Itu namanya nakirah maksudah. Isimnya nakirah, tapi oleh orang yang memanggil sudah dimaksudkan orang tertentu. Ini maksud maksudah. Nah, hukumnya juga sama, akhwan, yubna ala ma yurfa'u bih. Nah, dimabnikan atas apa-apa yang dirofakkan dengannya, kemudian fi mahalli nasbin. Seperti misalnya ya rajulu di sini, ya rajulu, ya harfun nida, rajulu i'rabnya bagaimana? Berarti rajulu i'rabnya bagaimana, Laifah? Ya rajulu, ini contoh dalam lembaran kita. Rajulu ismun atau munada, sama munada mabniyun ala al-dhamm fi mahalli nasbin. Nah, kalau ya rajulani, ya rajulani, Ahmad, rajulani bagaimana? Munada mabni ala rafa'nya rajulani, ada rafa'nya rajulani? Alif, karena dia musanna, tanda rafa'nya alif, berarti mabniun ala alif fi mahalli nasbin.
Paham? Fi mahalli nasbin. Kemudian untuk ya Muhammadani tadi apa? Pada asalnya Muhammadun itu mufrad alam, ya tidak? Ketika dia dijadikan musanna, apakah dia masuk kategori sama mufrad alam ataukah masuk ke nakirah maksudah? Di sini ya fillah, nah, suatu nama apabila telah diubah ke musanna atau dijamakkan, maka hilanglah alamiah darinya dan menjadi apa? Menjadi nakirah. Ini perlu diingat, faedah bagus. Nah, baik, menjadi nakirah. Muhammadun, nah, Muhammadun ini apa? Ma'rifah, ya kan? Tapi ketika dikatakan Muhammadani, maka dia hukumnya apa? Nah, alamiahnya hilang, menjadi apa? Menjadi nakirah. Oleh karena itulah ya Muhammadani masuknya dalam jenis nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah. Sehingga ya Muhammadani i'rabnya bagaimana? I'rabnya bagaimana, Iqbal? Muhammadani. Berarti munada mabni ala alif. Kenapa? Karena dia musanna. Munada mabniun ala alif fi mahalli nasbin. Sekarang kalau diubah ya Muhammaduna, berarti apa? Basyah alal waw, ya, mabniun alal wawi fi mahalli nasbin munada. Baik. Nah, ini nakirah maksudah. Masuk di dalamnya ikhwanifillah dalam ayat misalnya ya ardu la'i, ya ardu, ya ardu la'i, ya ardu. Ardu berarti apa? Munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Mudah. Ya jibalu awibi dalam ayat ya jibalu berarti apa i'rabnya Maulana? Munada mabni ala dhamm. Kenapa mabni ala dhamm? Ya jibalu. Karena dia apa? Rafa'nya tandanya apa? Dhammah, karena apa? Jamak taksir. Nah, ini harus sudah. Mungkin ya jibalu awibi berarti jibalu munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Baik. Ini nakirah maksudah, yaitu isim-isim nakirah yang dimaksudkan tertentu oleh yang memanggil. Sehingga yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat dengan sebab apa? Dengan sebab kita panggil. Paham? Seperti misalnya ya rajul. Kalau rajulun gitu saja, ini nakirah umum siapapun. Tapi ketika seorang mengatakan ya rajul, berarti orang yang manggil ini mesti memaksudkan apa? Seseorang yang dia panggil, ya kan? Ini maksud nakirah maksudah. Cuman orang itu tidak tahu namanya. Nah, cuman dia tahu laki-laki jelas, senggoten. Nah, ya rajul misalnya. Nah, sehingga paham, oh yang dipanggil orang itu. Baik, itu maksud nakirah maksudah. Nah, untuk alam mufrad dan nakirah maksudah hukumnya sama, yaitu apa tadi? Hukumnya sama apa itu, Nafi? Fahimta? Hukumnya apa? Wahyu? Hukumnya apa? Untuk salam? Mabni? Dengan apa yang dia dirofakkan dengannya fi mahalli nasbin. Mabni ma yurfa'u bih fi mahalli nasbin. Nah, kemudian yang mansub. Munada yang mansub ada 3. Ini lebih mudah daripada yang mabni, akhwan. Nah,
Yang pertama apabila munadanya itu mudhaf. Nah ini banyak. Nah, ya Rasulullah. Kalau setelah ini kau membaca hadis ya Rasulullah menjadi ya Rasulullah, nah push up nanti. Ya. Sudah belajar munada. Nah, ya Abdullah. Kalau berupa mudhaf, maka dia dinasabkan. Sehingga contoh ya Abdullah, ya harfun nida, abda apa? Munada mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Wa huwa mudhaf, lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Naam, lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Nah, kemudian syabihun bil mudhaf. Nah, sesuatu yang menyerupai mudhaf. Apa itu yang menyerupai mudhaf? Nah, yaitu mattasala bihi syai'un min tamami makna. Apa saja yang bersambung dengannya sesuatu yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Maksudnya apa? Dia menyerupai mudhaf, tapi bukan susunan mudhaf ilaih. Dari sisi keserupaannya apa ikhwanillah? Nah, dikarenakan bersambung dengannya sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Kalau penyempurna makna ini hilang, maka akan kurang. Contohnya misalnya ya hasanan khuluquh, wahai orang yang bagus akhlaknya. Usykurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Ya, di sini hasanan munada mansub, alamat nasabnya fathah. Ya dzakiran darsah, ya dzakiran darsah, wahai orang yang murajaah pelajarannya. Ista'in billah. Kalau di jurumiyah apa? Ya tali'an jabala, wahai orang yang menaiki gunung, naik gunung. Nah, baik. Ya tali'an jabala, inzil, turun, tidak ada faedahnya, gunung mau meletus. Baik. Itu syabih bil mudhaf. Nah, syabih bil mudhaf ini, hukumnya sama ikhwanillah, yaitu mansub. Kemudian yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah maksudnya bagaimana? Nakirah ghairu maqsudah yaitu isim nakirah yang dipanggil tapi tidak dimaksudkan dengannya seseorang yang tertentu, seorang yang tertentu. Tidak dimaksudkan tapi diinginkan secara umum. Misalnya khatib sedang berkhutbah, ya ghafilan tanabbah, ya ghafilan tanabbah. Maksudnya wahai sekalian orang-orang yang lalai, sadarlah. Apakah dimaksudkan satu orang tertentu? Tidak, tapi secara umum. Secara umum. Baik. Demikian pula misalnya seorang orang yang buta. Orang buta ingin mencari tolong, ya rajulan. Yang penting mencari laki-laki untuk menuntun dia. Khudh biyadi. Ini maksud nakirah ghairu maqsudah. Berarti perbedaan nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah kembali pada apa derajat? Kepada niatan yang berbicara. Dan di sini hukumnya berbeda. Kalau ghairu maqsudah hukumnya mansub. Kalau maksudah hukumnya apa? Hukumnya mabni. Mudah sekali ini diringkas. Baik. Jadi ini 5 jenis munada yang kembali hukumnya ikhwanillah kepada 2 hukum. Nah, kalau antum mau ringkas di sini,
Berarti dari penjabaran tadi sekarang, ya. Sambil ngecek, paham enggak? Hukum munada semuanya nasab, tapi nasabnya apa? Bisa nasab lafdhan. Berarti yang mu'rab, berarti kita katakan mansub, ya kan? Ada berapa berarti ini? Hudzaifah? Ada 3. Apa itu? Alif. Hah? Munada yang mu'rab, ya, secara lafaz dia mansub. Apa saja Wakasha? Mudhaf. Bikin contoh selain yang di situ. Ya Abdurrahman, baik, la ba's. Ya Abdurrahman, ya Abu Hurairah, semua yang berbentuk mudhaf. Ya Abu Dzar. Maka i'rabnya apa? Kalau ya Abdurrahman, Abdurrahman i'rabnya apa? Untuk i'rab. Abdurrahman munada. Kok mabni di sini? Sekarang apa? Munada mansubun wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf, ar-rahmani mudhafun ilaih. Sekarang ya Abadzar, Bab Razak, Abadzar, ya dari ya. Munada ya Abadzar. Tadi kaidahnya pokoknya apa? Mansub, mudah sekali kalau mansub. Berarti apa ini? Munada mansubun. Ini kita sedang mudhaf. Mudhaf itu mansub. Berarti apa ya? Abadzar ya Abu Nida Aba. Gak lupa susunannya. Apa? Apa? Munada mansubun wa alamatu nasbihi alif. Gampang, ya kan? Munada mansubun wa alamatu nasbihi alif. Kenapa? Asmaul khamsah. Ya, kali ini sama, munada mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Paham? Sekarang kalau diganti ya muslimu. Nah, ya muslimul Indonesia. Berarti gimana? Ya muslimul Indonesia. Nah, i'rabnya bagaimana Maulana? Ya muslimul Indonesia. Atau ya muslimi? Ya muslimul Indonesia atau ya muslimil Indonesia? Muslimu. Dia tahu sekarang. Alamat nasab yang hadfun nun apa? Yang alamat nasabnya hadfun nun? Fi'il. Ini sekarang jamak mudzakkar salim, berarti harusnya apa? Ya, jamak mudzakkar salim nasabnya apa? Alamat nasabnya?
Hah? Nah, berarti salah ini. Nah, untuk mengecek antum harusnya apa? Ya muslimi. Ya muslimil Indonesia. Kan baru betul. Nah, jangan di Arab. Muslimi munada mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Lianahu jamak muannas. Jamak muannas. Jamak mudzakkar salim. Terus wa huwa mudhaf. Al-Indonesia mudhafun ilaih. Paham? Pokoknya ya mudah. Kalau mudhaf itu pokoknya i'rabnya apa? Dia mansub. Nah, mu'rab. Berarti ya ingat alamat-alamat nasab, isim-isim yang dinasabkan. Misalnya sekarang apa? Ya muslimati. Nah, ya muslimati. Apa mau diidhafahkan ke apa? Quraisy. Wahai wanita-wanita muslimahnya Quraisy. Ya muslimati Quraisy, berarti muslimati apa i'rabnya Wahyu? Munada mansubun wa alamatu nasbihi jamak muannas salim, berarti apa? Harus cepat kasrah wa alamatu nasbihi kasrah, karena jamak muannas salim wa huwa mudhaf, Quraisy mudhafun ilaih. Paham sekarang? Sudah jelas, harus jelas. Kemudian yang mu'rab yang kedua apa? Setelah mudhaf apa? Syabih bil mudhaf. Nah, syibhul mudhaf. Nah, ini yang sedikit butuh mikir. Nah, syibhul mudhaf itu yaitu sesuatu yang bergandengan dengannya hal-hal yang menyempurnakan maknanya. Misalnya isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Contohnya ya qari'an kitabah, ya qari'an al-Qur'ana, tadabbar, ya qari'an al-Qur'ana tadabbar. Nah, Al-Qur'an ini kan untuk menyempurnakan apa makna qari'. Wahai orang yang membaca. Kalau seperti itu kok tidak cukup. Membaca apa? Ya qari'anil Qur'ana tadabbar. Berarti qari'an kita i'rabnya bagaimana? Munada mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Nah, ya apa lagi? Wahai orang yang sakit kepalanya, tidur, ya maridun ra'suhu, ya kan? Marid isim fa'il, ra'suhu apa? Sebagai fa'ilnya, isim fa'il beramal amalan fi'il. Taib ya madrub, ya madruban, wahai orang yang dipukul kakinya. Berarti apa? Ya madruban, ini isim maf'ul. Ya madruban rijlahu atau rijluhu? Wahai orang yang dipukul kakinya. Madruban ini isim maf'ul, ya kan? Beramal dengan amalan fi'il. Berarti kalau isim maf'ul butuh fa'il atau naibul fa'il? Dipukul, berarti butuh naibul fa'il.
ya madruban rijluhu. Naam. Tayyib, ijlis. Wahai orang yang dipukul kakinya, duduklah. Nah, madruban apa i'rabnya? I'rabnya apa, Iqbal? Munada. Itu intinya kita di sini, jangan sampai lupa qari'an sama madruban. Berarti madruban munada mansub wa alamatun nasbihi fathah. Kenapa? Karena syibhul mudhaf. Ya, wa huwa isim maf'ul yang beramal amalan fi'il, ya'malu amalan fi'il. Kemudian rijluhu naibul fa'il. Nah, syibhul mudhaf, nah ini lumayan sulit. Baik, kemudian yang ketiga, nakirah ghairu maqsudah. Ini mudah, tergantung kepada apa? Niatan saja. Ya rajulun. Kalau seorang yang buta mengatakan ya rajulun, gitu, atau ya rajulan? Hah? Ya rajulan. Kenapa? Karena ghairu maqsudah. Ya rajulan, ya taliban. Ya, adapun yang mabni cuma dua. Ini mabni itu apa tadi? Hah? Mufrad alam atau alamun mufrad sama? Pokoknya nama yang mufrad. Ya, Hudzaifah, Alif, Muhammad, Ahmad, Zaid. Kemudian nakirah maksudah. Nah, ini contohnya apa? Nakirah maksudah, isim nakirah tapi orang yang manggilnya memaksudkan tertentu. Misalnya ya rajula. Ingin tanya, kemudian dia ngawi orang, ya rajul. Nah, ya rajula. Berarti i'rab ya rajula apa? Atau ya rajulu? Hah? Yang cepat dah reaksinya, hah? Hah? Ya rajulu. Ya. Kalau yang sini ya rajulan, kalau di sini ya rajulu. Ya, jangan kebalik-balik. Ya rajulu, i'rab ya rajulu berarti munada mabniun ala apa? Dhamma. Kenapa? Kalau ditanya kok antum mabnikan di atas dhamma, bukan fathah saja? Karena rafa'nya isim mufrad dengan dhammah, ya kan? Harus cepat ya. Karena rafa'nya isim mufrad dengan dhammah, maka saya mabnikan rajul dengan dhammah, ya rajulu. Kalau di sini ya Zaidu. Berarti Zaidu bagaimana i'rabnya? Zaidu Ismail munada mabniun ala dham fi mahalli nasbin. Kenapa antum mabnikan ala dham, tidak mabni ala al-fathi? Karena maf'ulnya dengan dhammah. Udah kan? Nah, pokoknya kalau untuk dua ini alamun mufrad sama nakirah maksudah, antum perhatikan rafa'nya dengan apa? Ya, rafa'nya dengan apa? Baru kemudian dimabnikan atas itu. Udah selesai. Nah, sekarang tugasnya. Nah, i'rab ya Adamu uskun. Ya Adamu uskun. Anta wa zawjakal jannah. Wa zawjatakal jannah. Wa zawjuka apa ayatnya? Wa zawjuka. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Kemudian ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Ya naru, ya naru, kuni bardan, ya naru, kuni bardan. Dalam ayat tadi kemudian yang keempat, ya sa'iyan fil khairi hassin niyataka, ya sa'iyan fil khairi hassin niyataka. Kemudian ya abana, ya abana istaghfir lana dzunubana. Baik. Nah itu di i'rab yang bagus. Munada kalau begini kan gamblang ya, jelas. Intinya dua tadi, baik apa? Nasabnya secara lafdan dan itu lebih banyak, atau nasabnya secara mahal, berarti dia mabni fi mahalli nasbin. Menentukan mabninya atas apa? Kita lihat apa? Atas tanda ketika dia dirofakkan. Rofaknya dengan apa dilihat. Baik, barakallahu.